Halo, selamat datang di acara podcast perdana kami, yaitu Perspektif Sorduat. Tetap kritis, normatif, subjektif, jangan panas-panas, kita adem-adem saja. Oke, Perspektif Sorduat, check it out. Oke. Oke, Ya, masih bersama dengan saya, pembawa acara, Bung Rianto. Oke. Eh, dalam podcast kali ini kita bertemakan mengenai politik dan anak muda, karena narsum kita kali ini kita kedatangan tokoh anak muda yang sangat luar biasa sekali. Dia dari kalangan nasionalis. Maka langsung saja kita persilakan perkenalan diri, Bung. oke, siap. Halo kawan-kawan semuanya di Santero Indramayu dan sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Said Fatah, Ketua DPC GMNI Kabupaten Indramayu periode 2023-2025. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Oh Bung ya, siap, siap. Rianto atas undangannya karena ini cukup keren ya, keren bahkan Iya. keren sekali karena ada ruang diskusi Iya. pemuda mengenai politik karena memang perlu sekali pemuda setidaknya berdiskusi, ada ruang-ruang diskusi ini untuk edukasi tentunya ya. Benar-benar. Oke, sebelum kita langsung ke membahas temanya, kita mau tanya-tanya dulu ini. Oh, boleh. Sibuk kesehariannya. Oh, kalau kesibukan sehari-hari ya jadi penghuni sekre Waduh, sebenarnya ya. sangat Jadi luar penghuni biasa ini. sekre ya. Iya, iya, Terus iya, juga iya. kalau memang ada kawan-kawan kita sedikit-sedikit diskusi di luar kajian rutin Oke, tentunya. hmm. Dan kemudian ada kajian rutin yang diagendakan oleh komisariat Iya, iya. di tataran kampus. Ya, untuk sejauh ini hanya sebatas itu dulu ketua. Itu Oke, saja oke. ya. Ya. Mengenai langsung saja ini, Bung, isu hari ini yang sedang hangat nih. Kemungkinan Bung ini sendiri dari kalangan nasionalis, anak muda, mahasiswa juga, tentunya Iya, kan sering mengkaji isu-isu yang hari ini sedang hangat ya. betul. Terutama tadi tema kali ini yaitu mengenai politik dan anak muda. Langsung saja ke isu yang hangat tersebut. Menurut Bung sendiri nih, ketika berbicara politik, pandangan anak muda ini seperti apa, Bung? Untuk politik per hari ini ya pemuda itu masih agak apatis Oh sebetulnya iya, iya. dengan politik baik itu nasional maupun daerah. Daerah. Iya, karena masih apatis lah. Eh, Kawan-kawan anak muda di luar organisasi dan bahkan ada pula di dalam organisasi gitu. Iya. Karena memang Gen Z ini agak kurang dalam mencoba untuk masuk ke dunia politik karena Iya, berpikirnya ya udah tidak perlu gitu bagi mereka Hmm. itu memang poin yang harus menjadi poin interest ya, point of interest Iya. bagi calon siapapun itu harus bisa masuk ke ruang-ruangnya Ruang anak muda pemuda. ya, benar. Ini peluang juga untuk Benar. siapapun Iya, sebetulnya. iya. Ya karena kan ketika berbicara data, anak muda ini sangat luar biasa ini, menduduki angka dia 60% pemilih pemuda. Ini kan sangat luar biasa. Bagaimana anak muda ini menjadi faktor penentu dalam pemenangan calon-calon kontestan yang akan mendatang. Nah, tentunya ini menurut Bung sendiri ini apa yang menjadi kendala sehingga tadi bahasanya masih ada apatis. Apa nih yang harus ditonjolkan untuk pemimpin-pemimpin yang akan datang, khususnya nanti calon bupati, wakil bupati maupun calon gubernur maupun wakil gubernur, untuk bagaimana kemudian memikat antusias anak muda supaya tidak apatis terhadap politik hari ini, Bu. Sebetulnya sederhana ya. Kalau kita berkaca dari sebelum-sebelumnya ya, program yang dibawa oleh calon Iya, iya. itu kurang mengena ke pemuda sebetulnya. Kurang. Gimana nih? Kurang mengenanya seperti apa salah satunya, Bu? Jadi ada program-program itu terlalu normatif. Maksudnya Iya. hanya untuk program-program kebutuhan orang tua, Oh, bukan siap, siap. kebutuhan dari para pemuda Berarti ranahnya sebetulnya. tidak masuk ke anak muda ya? Iya, kurang masuk lah Kurang masuk, sebetulnya, oke, kurang oke, masuk. oke, ya. Jadi memang perlu adanya dobrakan baru dari pemimpin-pemimpin, calon pemimpin nih, Iya. untuk lebih masuk lagi ke ruang-ruang pemuda karena begitu banyak sebetulnya yang bisa dieksplor dari pemuda Iya. hari ini gitu. Itu mungkin kelemahan dari. Iya. Yang ada ketika berbicara muda ya, salah satunya Betul. dari segi SDM ini mungkin ada faktor yang mempengaruhi tidak nih, sehingga anak muda ini
cenderung masa bodoh terhadap dunia politik gitu. Mungkin sedikit banyaknya ada ya, terutama di dunia pendidikan itu Iya. sendiri. Jadi memang kalau memang saya kan mahasiswa pendidikan kebetulan Iya, ya. iya. Jadi di dunia pendidikan sekolah itu kurang apa ya, kurang aktif Oh. dalam menjelaskan mengenai politik gitu. Iya, Sehingga para generasi itu apatis dengan Hmm. politik hari ini. Iya. Jadi pentingnya sebetulnya pendidikan atau dikemas sedemikian rupa, mungkin ini kritik juga untuk Iya. dinas terkait ya, untuk membuat skema atau konsep entah bagaimana ceritanya gitu, agar generasi ini siswa-siswa atau bahkan Iya. mahasiswa ini dipantik agar kiranya mau belajar dan mau mengembangkan diri di dunia politik atau memahami lah setidaknya, sehingga tidak terjadinya apatis nih terhadap Iya. politik, karena berpengaruh, apalagi 60% tadi yang Benar, disebutkan kan, 60% lebih lah. 60% lebih. Jadi memang berpengaruh sekali suara pemuda ini, tapi kurangnya edukasi politik Iya. ke para pemuda gitu. Jadi memang perlu ada peningkatan pendidikan mengenai politik, edukasi lah. Iya, Itu iya. penting juga sebetulnya. Nah, ini kita berbicara yang lagi viral-viral, Bung nih. Ini kan banyak nih ya. Hari ini walaupun kontestasinya ini katakanlah masih lama lah, di bulan Novemberan kalau nggak salah ya kontestasi Iya. pemilihan. Iya, Tapi ini poster-poster, spanduk-spanduk ini sudah Ah. bermunculan nih di ruang-ruang publik. Iya, Nah, iya. menurut anak muda sendiri ini apakah relevan strategi seperti ini untuk menarik minat anak muda untuk mengetahui minimal, oh inilah calonnya, oh ini tokonya, nah inilah tokoh yang diharapkan anak muda. Ini gimana nih menurut perspektif Bung sendiri nih, terkait hari ini sedang viral ini, khususnya yang ada di Indramayu nih. Ya kalau menurut perspektif saya pribadi ya, terkait dengan banner, baliho dan lain sebagainya, spanduk. Iya, ini sedang rame ini. Iya, itu sebetulnya kurang angkat sebetulnya Iya, di iya. pemuda ya, karena Iya. pemuda tidak peduli itu. Iya. Nah, permasalahan pemuda kita juga masih terjebak di ruang money politik sebetulnya. Wah, iya, iya. Ya, benar, di benar. ruang money politik ini masih terjebak. Menjadi hal yang lumrah ya. Iya, kayaknya. jadi hal yang lumrah ini juga sangat disayangkan. Saya ini kan kelahiran 99. Iya, Bung. iya. Nah, adik-adik saya ini justru berpikiran bahwa ya udah, saya mah siapa aja yang bayar. Iya, iya. Itu kan masalah bagi Benar, benar. bagi demokrasi gitu. Jadi ibaratnya visi misi itu nonsen lah. iya, Siapa yang bayar ya kita yang pilih. Nah, benar. itu. Itu menjadi lumrah yang di men- Indramayu. menjadi lumrah, sangat-sangat lumrah di Indramayu, apalagi para orang tua juga mendorong ke situ sebetulnya. Nah, ini masalah bagi para calon pemimpin, Iya. harapannya jangan dibiasakan hal seperti itu. Karena bahaya juga buat Nah, demokrasi. ini kita. bahayanya gimana nih, Bung? Kalau semisal tadi ya, siklus itu akan terus berlanjut, money politik akan terus berlanjut. Ya. Nah, dampak yang sangat berbahaya ini seperti apa, Bung? Ya, lebih bahaya apa? Dampak paling bahayanya ya ini raja terakhirnya mungkin ya. Iya. Ya, kita akan kehilangan yang dinamakan dengan demokrasi sebetulnya. Oh iya. Ya kan, demokrasi ini adalah sebuah sistem di mana kita memilih itu dengan kebebasan kita, Iya. dengan hak kita sebagai pemilih Benar. gitu. Tapi kalau memang ada money politik di situ, yaitu yang terjadi bukan lagi demokrasi tapi Iya. lobby. Benar, benar, benar. Nah, itu kan hilang sama sekali demokrasi di situ. Benar, Nah, itu bahaya. Bahayanya apa? Nalara kritis pemuda-pemuda itu akan hilang seiring berjalannya waktu. Nah, Akan kalau tumpul lah ya. akan tumpul. Kalau Benar. misalkan nalar kritis pemuda-pemudi ini sudah hilang, maka negara akan kacau. Iya, iya. benar. Jadi negara sedang tidak baik-baik saja, Hmm. pemuda-pemudi tidak peduli. Iya. Nah, ini bahaya. Oke, jadi jangan salahkan ketika hari ini yang jadi produk pemimpinnya di luar keinginan anak muda, karena anak mudanya sendiri mau dibayar seperti itu ya. Ya, mungkin bisa jadi seperti itu. Nah, ini poin juga buat Poin juga, kawan-kawan ya. benar. Kawan-kawan pemuda-pemudi ini harus coba mulai kritis lah Iya. per hari ini gitu. Tapi memang juga karena ada kekurangan di mana kurangnya edukasi tadi. Iya, Itu juga iya. kita juga tidak bisa mengklaim ini salahnya pemuda. Enggak Iya. juga. Ada ruang orang tua yang seharusnya Benar, ngasih ruang edukasi ke generasi tentang politik ini, tapi kurang dimaksimalkan. Jadi kiranya harus ada ruang-ruang edukasi politik. Iya, iya. benar.
ke pemuda-pemudi di desa-desa tentunya ya. Bahkan ada temuan kemarin pemilu kemarin itu Oh, Pilpres kemarin. Iya, Pilpres kemarin ya. Itu ada yang nyoblos, dia itu pengennya nyoblos di DPRD kabupaten. Iya. Tapi yang dicoblos warna kuning. Oh, tidak ada edukasi untuk Iya. Oh, Itu iya, kan iya, warna iya. kuning kan apa DPR RI ya? Iya, DPR RI. Itu kan DPR RI. Disangkanya itu adalah kotak surat dari surat suara dari DPRD kabupaten. DPRD kabupaten. Iya, iya, Nah, itu masalah tuh. Iya, 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 iya. Dari hal sekecil itu saja gitu. Maksudnya penting sekali sebetulnya. Nah, kemudian bagaimana sih cara untuk menarik minat dari pemuda-pemudi ini selain adanya ruang diskusi politik, ruang diskusi dan lain sebagainya lah ya. Harus adanya program yang lebih condong ke pemuda. Iya, iya. Terutama di Indramayu. Sebetulnya Indramayu ini cukup bagus pemuda-pemudinya. Iya. Berkenaan dengan kreativitas, berkenaan dengan UMKM kreatif dan sebagainya itu pemuda-pemudi Indramayu itu banyak. Iya, iya. Karena kemarin itu Gemini sendiri kan sudah ada namanya DPK Goes to People kalau tidak salah itu tahun 2021. Nah, di situ ada acara UMKM. Iya. Kemudian seni dan lain sebagainya. Nah, banyak sekali ternyata peminatnya. Dan itu sialnya adalah pemerintah kurang ngasih ruang Oh, ke anak muda. ke gitu. UMKM UMKM, itu. oke, Iya, oke, kurang siap. ngasih ruang. Sebetulnya banyak ruang-ruang yang harus digali lagi terkait iya, pemuda iya. ini. Nah, program-program juga kan kebanyakan ya Iya. normatif gitu. Maksudnya normatif perbanyakan lapangan pekerjaan Iya, iya. dan apalagi itu biasanya tuh Pembangunan. infrastruktur. Iya. Itu Kesehatan. itu kan Iya. kurang menyentuh pemuda sebetulnya. Iya. Walaupun memang di situ ada Progres ya. ya ada pengembangan Iya, lapangan pengembangan. pekerjaan dan lain Iya. sebagainya. Tapi pembangunan lapangan pekerjaan berjuta-juta juga kalau memang tidak disuplai dari pendidikan, Iya, iya. itu juga bermasalah sebetulnya. benar. Karena pemuda kita akan kebingungan nanti kerja apa, potensinya di mana Oke, ya. ya. Itu masalah juga. Nah, Nah, jadi bakat alami itu harusnya ada ruang lain Oke, untuk oke. pengembangan. Nah, saran saya untuk siapapun ya calon pemimpin ya buatlah ruang itu. Oke. Nah, ini kan supaya balance juga ini ketua. Supaya balance juga hari ini juga kan sudah banyak bermunculan nih tokoh-tokoh yang sudah menyatakan maju dalam pemilihan Bupati Indramayu nih. Betul. Nah, menurut ketua sendiri ini gimana pandang anak muda terkait tokoh-tokoh yang hari ini sudah muncul di permukaan ini di ruang publik nih? Kalau tidak salah ada 3 ya. Kalau tidak salah ada 3 dan yang sudah ada spanduk sebetulnya dari PKB itu ya. Siapa itu? Pak Suwarto. Oh iya. Itu udah nyebar spanduk jauh-jauh hari dan kemudian ada di incumbent. Oh ya, incumbent. Ibu Nina. Ya. Terus kalau tidak salah ada wakilnya. Mantan wakilnya Bapak Luki. Bapak Luki Hakim. Bapak Luki Hakim itu yang sudah. Dan ada isu lagi saya tuh dapat info dari teman. Iya. Kalau Pak Haji Daniel juga akan mencalonkan kembali. Oh, dari Daniel Mutakin. Iya, Pak Haji Daniel dari Golkar ya. Siap. Nah, tapi dari keempat itu sejauh ini kalau kita berbicara perspektif pemuda, iya. belum ada yang memang menyentuh secara apa ya? Memang ada plot khusus untuk pemuda gitu di programnya. Ruang-ruang sendiri untuk pemuda gitu. Iya, belum ada sejauh ini belum ada. Iya. Dan memang kita juga belum bisa berbicara banyak ya karena memang belum fix juga gitu. Para calon ini tanda kutip ya, para bakal calon ini belum fix juga entah mau maju atau tidaknya gitu. Tapi kalaupun iya, saya harap sih ya ada ruang-ruang pemuda yang memang dikhususkan di situ. Agar kita juga ya sudahlah pemuda yang berkarya gitu untuk kemajuan Indramayu tentunya. Berkarya gimana nih? Maksudnya bukan kita ke jargon salah satu partai ya, tapi maksudnya jangan meleset ke jargon. Kali ini kan nanti disangkanya ini kita kampanye salah satu partai nih kita kan ini. Artinya perfect anak muda. Iya, maksudnya
Kan sudah jelas tuh Bung Karno Iya, juga iya. mengatakan bahwa berikan aku 10 pemuda yang progresif revolusioner, Oke, oke, siap. maka akan kuguncangkan dunia. Nah, Indramayu ini kan Hmm. cukup banyak potensi sumber daya alamnya, Hmm. baik di bahari, baik di pertanian dan Iya, iya. perkebunan, kemudian juga ada minyak sebetulnya Balongan kita punya gitu. Nah, Hmm. terus juga ada ekonomi penggerak Iya. ekonomi kreatif. Nah, saya pikir itu harus disentuh karena belum semenjak dari periode kemarin ya, Iya, iya. ruang-ruang untuk pemuda ini belum cukup maksimal. Oke, oke, Nah, siap. itu betul. Nah, kalau menurut Bung sendiri ini mengenai tokoh yang sudah tadi disampaikan nih, Hmm. ada incumbent Ibu Nina Agustina, ada wakilnya, Hmm. ada Ajwarto, ada Mas Daniel ini. Secara personal branding menurut Bung sendiri ini seperti apa nih kalau sudut pandang anak muda dari 4 tokoh yang sudah muncul? Ya, kalau untuk dari anak muda sekarang yang memang sudah jalan-jalan safari ya. Iya, iya. Sudah safari itu cuman Pak Luki Hakim ya. Kalau untuk sejauh ini ya, Oh, yang sudah keliling lah ya, sudah. sudah keliling. Nah, adapun untuk yang keliling ke ruang-ruang seniman, ruang-ruang itu Ibu Bupati sudah melakukan jauh-jauh hari sebetulnya Iya, karena iya. memang beliau juga seorang seniman kan Iya. gitu. Dan untuk selebihnya sih belum ada ya kalau entah saya yang belum menemui atau bagaimana tapi belum ada gitu. Belum ada kalau untuk itu. Nah, kalau Bung sendiri nih ya, harapan terkhusus lah anak muda terkait tokoh calon yang hari ini sudah muncul, kedepannya ini mau seperti apa nih? Sekiranya ruang-ruang anak muda juga diakomodir, terus keinginan anak muda juga bisa diakomodir. Ini tokoh atau pemimpinnya ini harus seperti apa? Dan karakternya bagaimana nih? Bukan hanya berbicara bupati, tapi gubernur juga nih, karena kita Oh ya, juga wilayahnya cakupannya Jawa Barat, tentunya ya kan gubernur Jawa Baratnya juga betul betul. harus berkaitan, berkesinambungan. Gimana nih, Bung? Kalau berbicara kepada calon pemimpin ya ke semuanya, Iya. kita berbicara skup Indramayu aja lah ya, yang Iya. memang cukup mengetahui saya tuh kurang banyaknya gitu. Nah, kalau untuk berbicara bupati ya mungkin tadi itu bahwa pemuda-pemudi Indramayu itu punya potensi di segala lini sebetulnya, Iya. tidak hanya di ruang-ruang itu saja. Kalaupun memang ada diskursus sebetulnya ada poin khusus tentang pemuda-pemudi, saya pikir itu akan sangat bagus untuk Iya, pengembangan Indramayu itu sendiri. Apalagi kemudian 60% sekian gitu Iya. pemilih pemula atau pemilih pemuda ini. Iya kan? Nah, itu penting disikapi untuk para calon pemimpin baik di bupati maupun di gubernur, terkhusus di bupati ini. Kemudian Indramayu juga kita tidak bisa lupakan bahwa Indramayu itu penghasil 33% beras nasional. Kita Oke, itu ya, lumbung padi ya? lumbung padi. nasional. Oke. Tapi kontradiktif sebetulnya dengan kenyataannya Oh, iya. bahwa Indramayu masih menjadi kota dan kabupaten termiskin se-Jawa Barat, salah satu kota dan kabupaten termiskin se-Jawa Barat gitu. Iya. Nah, ini harus menjadi poin penting juga bagi para calon Itu pemimpin. indikatornya termiskin itu gimana, Bung? Indikator bisa menyatakan Indramayu ini termiskin ini kan? Indikatornya ini apa nih? Kita dari Kalau berbicara berita kan banyak penghargaan, toh kenapa tuh masih miskin itu kan, kadang di luar sana masih banyak yang bertanya-tanya seperti itu gitu. ya itu kan kita Iya. bisa cari atau pertama itu dari penghasilan daerah gitu. Oh. Jadi memang Indramayu itu belum untuk dianggap sebagai kota dan kabupaten yang apa namanya ya, yang maju gitu di bidang-bidang tertentu ya, terutama di bidang ekonomi gitu. Nah, ini akan sangat disayangkan kalau memang dibiarkan terus-terusan seperti ini gitu. Iya. Maka calon pemimpin siapapun yang akan jadi nanti haruslah membawa program di mana menjadi poin utamanya adalah pengembangan sumber daya alam Indramayu itu sendiri. Iya. Dan harus dilakukan oleh sumber daya manusia dari Indramayu.
otomatis itu harus ada sinergi itu. Sinergi dari pemerintah dengan tentunya ya golongan muda. Lagi-lagi golongan muda karena mau biar bagaimanapun yang akan mengemban tugas nantinya itu adalah kita sebagai pemuda-pemudi gitu. Harus ada ruang-ruang pendidikan di ruang sektor apapun untuk pengembangan Indramayu. Saya pikir seperti itu lah. Ya sebenarnya Bung, ketika berbicara data ya, kalau dikatakan Indramayu ini kota termiskin di Jawa Barat, ini kan secara data APBD Indramayu juga aja ini kan menyentuh di angka 3,7 T. Ini angka yang cukup besar gitu. Nah, apa menurut Bung ini yang menjadi kendala di Indramayu ini menjadi kendala dan harus kemudian kita ini mencoba untuk perbaiki, entah itu untuk calon-calon yang akan mendatang gitu. Waduh, cukup menarik ya tadi Ketua. Edin, saya nyalain rokok dulu ini. Oke, siap. Kita santai dulu Bung. Ini tadi ya berbicara APBD Indramayu ini kan sangat luar biasa sekali nih ya, menyentuh di angka 3,7 T ya. Tapi ini obrolan kita ini semakin malam nih semakin panas aja Bung. Tapi biar audien penasaran, kita nanti lanjut di agenda selanjutnya Bung, karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya Bung. Ya keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Mungkin dalam podcast hari ini kita cukupkan sekian. Mungkin sebelum kita tutup nih Bung, ada pesan-pesan tidak nih untuk khususnya bakal calon bupati maupun wakil bupati yang akan mendatang mencalonkan diri gitu. Dan juga calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Serta ada tidak pesan-pesan untuk pemilih pemuda untuk bagaimana sih kita untuk memilih pemimpin yang sekiranya bisa memimpin Indramayu ini jauh lebih baik ke depan. Oke. Loh, berbicara hal itu ya, untuk pengembangan generasi muda dan keminatan tentunya. Saya tarik patut dilanjutkan itu program setiap kali HUT Indramayu. HUT Indramayu ya. Ya, HUT Indramayu biasanya mengadakan pameran kan. Pameran kesenian dan pameran UMKM. Nah, itu patut dilanjutkan. Kemudian juga harusnya lebih dimasifkan lagi gitu. Karena ada saja pemerintah desa yang memang hanya sekedar mengikuti karena perintah dari bupati gitu. Bukan dari keinginan untuk menonjolkan UMKM yang ada di desanya. Nah, maka harus ada gerakan yang lebih masif terkait hal itu untuk pengembangan generasi muda. Kemudian santai Bung, santai. Iya, saya lagi kurang sangat bersemangat sekali nih rupanya nih. Ya itu penting juga sebetulnya, itu sudah bagus sebetulnya, tapi kurang masif ya. Kalau saya boleh kritik itu kurang masif. Kemudian berkaitan dengan money politik juga mudah-mudahan sama sekali dihilangkan oleh siapapun para calon pemimpin. Ya berat ya. Walaupun agak berat, karena memang sudah kebiasaan. Kita juga ini salahnya masyarakat atau memang pemimpinnya yang sengaja mengembangbiakan ini gitu, mempertahankan. Tapi mudah-mudahan hilang sama sekali, sedikit demi sedikit. Tidak harus, ya syukur-syukur bisa langsung hilang karena itu sangat itu sangat menciderai demokrasi itu sendiri gitu. Belum lagi kan ada berita juga itu lumayan hangat itu sebetulnya dari penyelenggara di Indramayu. Waduh, ini semakin nyerempet kemana-mana nih. Nanti Bung pembahasan yang itunya kita kunci dulu ya. Kita kunci dulu. Itu barangkali yang akan datang nih Bung. Itu jangankan di tataran sosial masyarakat gitu. Itu ada juga ini ternyata. Sedang panas juga ini ya. Sedang panas juga. Itu penting juga kita sadari bersama bahwa kalau memang ada keniatan untuk membangun Indramayu, maka ya hilangkan itu dulu money politik. Karena Indramayu itu, masyarakat Indramayu ini baik untuk gubernur maupun calon gubernur dan calon bupati ya,
masyarakat Indramayu itu butuhnya kesejahteraan sosial, Oke, siap. bukan bantuan sosial. Ini garis di bawah ini. Iya. Kesejahteraan sosial, bukan Walaupun bantuan sosial juga perlu. walaupun perlu. Benar. Tapi apabila kesejahteraan sosial itu sudah merata, saya jamin tuh kita tidak akan lagi membutuhkan bantuan sosial. Iya. Nah, maju mundurnya sebuah wilayah itu kan dilihat dari itunya gitu, kesejahteraan sosialnya. Kesejahteraan masyarakatnya. Iya. Nah, itu juga penting, harus digarisbawahi ya, kesejahteraan sosial di atas bantuan sosial, bukan sebaliknya. Maka peran penting para calon pemimpin untuk menciptakan program pertama yang mana jelas saya mewakili merepresentasikan pemuda, harus menonjolkan atau memprioritaskan program-program yang berkaitan dengan pemuda. Baik itu UMKM maupun ekonomi kreatif. Itu harus betul-betul ditonjolkan karena Indramayu begitu banyak penggerak ekonomi kreatif, hanya saja kurang diakomodir. Maka harus dimasifkan lagi program itu, harus dibuat sedemikian rupa lah. Kemudian untuk kawan-kawan yang memang pemilih pemula dan lain sebagainya, haruslah lebih mempunyai nalar kritis. Oke, ya. Dalam menentukan pemimpin gitu. Iya. Karena pemimpin hari ini adalah pemimpin yang kita pilih gitu. Yang menentukan masa depan kita itu ya kita sebetulnya. Benar. Karena kalau memang kita dibeli, ya otomatis ke depannya juga tidak akan sesuai ekspektasi gitu. Iya. Tidak akan membawa program, tidak akan membawa keinginan dan harapan kita. Maka harus kritis dalam memilih pemimpin, itu penting untuk kemajuan Indramayu itu sendiri dan Jawa Barat pada umumnya, dan Indonesia lebih umum lagi itu Indonesia. Karena ini penting, momen penting di bulan November nanti ada pilkada gubernur dan bupati, maka pilihlah dengan sesuai hati nuranimu. Oke. Itu saja, terima kasih. Respect untuk acara ini. Oke. Waduh, ini acara podcast perspektif Serduet podcast pertama, tapi sangat luar biasa sekali pembahasannya. Semakin panas, semakin malam, semakin panas, tapi tetap dingin. Kita adem-adem saja. Oke, sampai jumpa kembali di podcast selanjutnya bersama saya, pembawa acara Bung Rianto. Kita tutup acara hari ini. Terima kasih, Bung.